meskipun ada atau sampai 100 tahun, tapi sangat sedikit sekali. Ini menandakan bahwa kita disuruh untuk istiadat, persiapan untuk menghadapi ibarat sholat sudah menjelang isya. Persiapan kita untuk isya, setelah isya tidurnya kita adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Farmusi di seluruh tanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir dari Ramadan. Malam ganjil 21 kita sudah lewat. Malam ini kita masuk kepada malam 23 yang berarti malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana cara mencari Lailatul Qadar? Ya. Mungkin kita salah persepsi selama ini bahwa Lailatul Qadar itu berupa sesuatu yang kita temukan, sehingga waktu kita lagi kecil dulu mengatakan kalau ada lampu terang jatuh dari langit, oh itu Lailatul Qadar. Ternyata bukan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah satu bentuk amalan ibadah yang menyerupai 1000 bulan kebaikan atau nilai ibadah. Ada Bang? Untuk menggapai Lailatul Qadar harus diisi dengan i'tikaf. Udah. Tes. Halo? 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 Ya, bagus Ustaz. Lanjut Ustaz, lanjut. Bagus, lanjut. Bisa dengar Pak? Apa yang harus kita kerjakan untuk menggapai Lailatul Qadar? Yaitu dengan cara i'tikaf. I'tikaf berdiam diri di masjid dengan takarub pada Allah, memperbanyak zikir, istighfar, salat sunnah, baca Al-Quran dan seterusnya. Kalau begitu bagaimana kalau sekarang masa COVID-19 dan kita dianjurkan untuk sholat di rumah, apakah bisa kita beriktikaf di rumah? Ulama berpendapat, khususnya Abu Hanifah dan sebagian dari Imam Malik, mazhab Imam Malik, membolehkan. Jadi sebagian ulama dari mazhab Imam Malik juga membolehkan. Di samping Imam Abu Hanifah membolehkan untuk beriktikaf di rumah jika rumah itu ada satu tempat yang memang kita khususkan untuk tempat ibadah. Ya. Bahkan kita pakai aja hukum ad-daruratu tubihul mahdhurat, ya. Setiap sesuatu yang dalam keadaan darurat dibolehkan. Jadi nilai i'tikaf kita sama ketika i'tikaf kita di masjid kalau kita beriktikaf di rumah. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan selama kita beriktikaf? Pertama, kita zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak istighfar. Dalam satu hadis, karena Rasulullah SAW yastaghfirullah sab'in fil yaum. Di dalam hadis lain mengatakan mi'ah fil yaum. Jadi Rasulullah itu beristighfar minta ampun kepada Allah 70 kali dalam sehari. Dalam hadis lain dikatakan 100 kali sehari. Kita perbanyak istighfar. Di samping banyak istighfar, kita memperbanyak sholat sunnah atau membaca Al-Quran. Apa tujuan yang sebenarnya dari i'tikaf? Tujuan dari i'tikaf itu sebetulnya muhasabah, introspeksi diri, menganalisa sejauh mana amal ibadah kita, sejauh mana perbuatan kita, apa selama 1 tahun ini kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat terhadap orang di sekitar kita, baik dari ucapan, baik itu dari perkataan kita ataupun kelakuan kita. Apakah kita sudah selama ini banyak menzolimi tetangga atau berucap dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain? Kita adakan muhasabah. Itu fungsi dari i'tikaf. Di samping kita tetap harus banyak istighfar, banyak zikrullah, memperbanyak sholat sunnah dan baca Al-Quran, tapi kita juga harus muhasabah, introspeksi diri. Sehingga kita bisa hablum minan nasnya kita perbaiki, hablum minallah juga kita perbaiki. Jadi tujuan i'tikaf adalah muhasabah. Muhasabah yang bagaimana yang harus kita perbaiki? Pertama, muhasabah dari sisi ibadah kita.
Apakah ibadah kita ini sudah tepat waktu? Apakah ibadah kita ini sudah, kalau ibarat sholat berjamaah, sholat itu adalah sudah berjamaah? Kalau bagi mukimin laki-laki, apa sudah sholat berjamaah di masjid? Kita muhasabah. Oh, ternyata selama ini saya belum melaksanakan sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, bukan sholat pada waktunya saja. Kalau pada waktunya, kalau sholat duhur dari jam 12 sampai jam 2 misalnya, kapan saja itu salah. As-sholatu ala waktiha, sholat pada awal waktu. Nah, ini yang kadang-kadang di antara masyarakat pemahamannya salah. Sehingga banyak yang melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, melenahkan sholat. Sekarang kita muhasabah. Oke, sholat kita sudah on time, tepat waktu. Kita muhasabah lagi, apakah saya selama ini sudah sering berjamaah? Karena nilai jamaah jelas 27 derajat. Oh belum, muhasabah, introspeksi diri. Ternyata saya selama ini tidak melaksanakan sholat berjamaah. Muhasabah lagi, oh ternyata sholat saya selama ini kurang khusyuk. Lebih banyak sholat berpikir tentang amal, tentang pekerjaan, atau sholat terburu-buru. Nah ini pentingnya muhasabah. Muhasabah dari sisi ibadah. Karena apa? Ibadah ini adalah satu nilai untuk meningkatkan keimanan. Kenapa? Al-imanu yasdadu wa yankus. Iman kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Pada saat kita mungkin Ramadan, iman kita semuanya pada bertambah semua. Khusyuk puasanya, ibadahnya tekun, sunnahnya ditambah, baca Qur'annya digenjot. Tapi apakah setelah Ramadan nanti tetap kita istiqomah ibadah kita sebagaimana ibadah bulan-bulan Ramadan? Ini pentingnya itikaf. Muhasabah. Ya. Maka volume ibadah pada bulan Ramadan, apalagi pada malam-malam ganjil untuk menggapai Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan, jangan sampai nanti tergerus habis ketika selesai Ramadan. Atau jangan sampai kita berpikir bahwa oh, amal ibadah saya sudah banyak pada bulan Ramadan. Maka di akhir Ramadan, ya biasa-biasa saja, nanti saya kumpulkan lagi Ramadan. Ini berarti tidak istiqomah. Berarti keimanan dia tidak mantap. Jadi muhasabah dari sisi ibadah. Muhasabah juga dari sisi ibadah, apakah saya sudah mengeluarkan zakat? Baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Oke, zakat fitrah saya rasa umat Islam yang berkecukupan mayoritas mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya, zakat mal. Harta yang saya dapatkan pada tahun ini berapa miliar? Saya keluarkan enggak 2,5%-nya untuk umat? Untuk mustahik 8. Ini kita muhasabah. Kenapa? Kalau tidak kita keluarkan berarti harta kita selama ini yang kita makan menjadi darah daging kita adalah harta yang haram. Belum kita bersihkan. Muhasabah dalam beriktikaf. Jadi iktikaf itu adalah muhasabah totalitas. Semua aspek kehidupan kita evaluasi, introspeksi diri. Ya, kita evaluasi total. Apakah saya ini sudah cukup harta saya untuk ibadah haji? Kalau sudah cukup, kenapa saya belum haji? Muhasabah lagi. Ya. Ini pentingnya iktikaf. Muhasabah yang kedua, muhasabah sosial. Contohnya, saya sebagai anak, apakah sudah berbakti kepada kedua orang tua? Apakah selama ini saya masih melawan orang tua? Masih membentak orang tua? Atau kurang perhatian dengan orang tua? Padahal jelas, kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Kita kadang-kadang menyesal ketika orang tua sudah tiada. Tapi ketika orang tua kita masih ada, kita menyia-nyiakan, bahkan sama sekali tidak memperhatikan orang tua. Nauzubillah, nauzubillah bin dzalik. Jadi orang tua. Setelah orang tua kita muhasabah lagi, apakah saya sebagai umat beragama sudah berbuat baik dengan tetangga? Sudah berbuat ihsan dengan lingkungan? Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Pertanyaan lagi, sejauh mana hubungan kita dengan kerabat tetangga kita?
Padahal seandainya kita mendapatkan satu kesulitan atau musibah, siapa yang pertama kali yang akan membantu kita? Yaitu tetangga. Bukan orang jauh. Bahkan terkadang saudara kandung kita yang jauh, mungkin dia setelah tetangga menolong kita. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak kita berbuat ihsan dengan tetangga? Atau mungkin masih cuek, acuh tak acuh? Pernah nggak kita mengeluarkan makanan atau buah-buahan kita berikan pada semua tetangga? Ini pentingnya muhasabah. Oh, ternyata saya selama ini kurang baik sama tetangga, kurang peduli dengan tetangga, bahkan tidak kenal sama tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hablum minan nas ini adalah wasilah mengantarkan kita untuk masuk surga, baru kita hablum minallah. Penting hablum minan nas. Ini muhasabah sosial. Muhasabah sosial juga kita memperbaiki hati. Apakah hati saya ini sudah ikhlas berbuat, sudah ikhlas berteman, sudah ikhlas bertetangga? Apakah hati saya ini tidak ada rasa iri, dengki, hasut, sombong, congkak, takabur? Muhasabah. Maka saya punya satu doa yang selalu saya panjatkan. Ya Allah, bersihkan hati saya sebagaimana kau bersihkan hati Rasulullah. Ya Allah, berikanlah sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah kepada diri saya sebagaimana kau berikan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari iri, dengki, hasut, sombong. Akhirnya kita menjadi orang yang qanaah, menerima, ikhlas apa adanya. Apa yang diberikan oleh Allah kita terima, tapi tetap juga harus berusaha sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi muhasabah. Dari hati pun kita harus muhasabah. Muhasabah lidah. Ya. Lidah juga harus kita muhasabah. Apakah saya ini asal ceplos ngomong dengan orang? Apakah apa yang saya ucapkan ini menyinggung hati orang lain atau tidak? Kita muhasabah. Kalau istilah pepatah dahulu, tajamnya pisau jauh lebih tajam lidah. Ya, pisau hanya melukai fisik, tapi lidah melukai lubuk hati yang dalam. Nah itu. Jadi di sini pentingnya kadang-kadang hancurnya satu persahabatan karena lidah. Hancurnya hubungan ekonomi karena lidah. Hancurnya hubungan sosial karena lidah. Fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum kita berbuat. Kemudian muhasabah yang terakhir yaitu mungkin muhasabah ekonomi. Bagaimana muhasabah ekonomi? Kita harus mengevaluasi diri kita, introspeksi diri. Apakah harta yang saya dapatkan ini sudah dengan cara yang halal? Sudah harta yang diridhai oleh Allah? Dengan cara yang diridhai oleh Allah? Atau masih subhat? Subhat saja kita tidak boleh. Apalagi dengan yang haram. Apalagi dengan harta riba. Nauzubillah min dzalik. Kita muhasabah. Lebih baik kita hidup apa adanya, hidup ala kadarnya, daripada kita berlimpah harta tapi dengan harta yang haram. Atau dengan cara-cara riba. Dengan cara-cara menzalimin orang lain. Nauzubillah min dzalik. Sekarang apalagi pada saat-saat Covid ini ya, semua ekonomi terpuruk. Banyak di tengah-tengah masyarakat, khususnya pedesaan, yang mengambil jalan pintas. Kenapa? Minjam uang dengan cara rentenir. Nauzubillah min dzalik. Rentenir itu lebih sadis daripada riba yang di bank. Ya, kadang-kadang pinjam 1 juta kembali 1.500.000 hanya hitungan 1 bulan. Itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua harus muhasabah. Harta yang kita miliki, apakah harta yang halal? Harta yang kita miliki, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Harta yang kita miliki, apa sudah kita keluarkan di jalan Allah untuk berdakwah, untuk syiar Islam, untuk binaul jail mustaqbal, membina umat masa depan. Kita berpikir. Karena apa? Semua itu adalah fata morgana, titipan Allah harta. Kalau Allah berkehendak sekejap akan habis. Tapi ingat, harta ini bisa membawa kita masuk surga, tapi juga sebaliknya bisa membawa kita masuk neraka. Kalau kita tidak bisa membawa diri,
dan lupa daratan, harta akan menjerumuskan kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Mungkin ini singkat, saya nggak tahu teknis kita di sini apa ada tanya jawab atau tidak, karena selama Ramadan saya tidak aktif untuk pengajian ini. Saya cukupkan di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bukhari Abdul Somad, Pak Ustadz. Silakan yang mau menanggapi atau bertanya atau menambah, langsung saja di unmute. Monggo. Mbak Ona, Pak Sekjen, Pak Coti, Pak Ustadz Mariono. Tambahin Mbak Tuti aja, Mbak Tuti kan banyak nanya biasanya. Loh kan posisinya jadi moderator sekarang. Ya, silakan. Pak, Bu, para pemirsa, kita saling tadi melengkapi dan mengingatkan dalam kebajikan. Siap. Saya Mbak Tuti. Ya, ya silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, Ya. ini kan kita 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita istilahnya dalam tanda petik mengejar atau mengejar malam Lailatul Qadar. Memang sebaiknya memang kita pokoknya dalam satu bulan pula kita harus benar-benar istiqomah melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Tetapi untuk yang 10 malam terakhir mungkin lebih intens lagi. Tapi di 10 malam terakhir itu khususnya di malam-malam ganjil ada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya apa sih Pak Ustadz tanda-tandanya gitu? Kan pengen tahu juga gitu. Karena kan dulu waktu saya masih kecil itu katanya pohon-pohon sujud. Saya suka liatin kedal keluar. Nggak ada yang sujud. jadi kira-kira sebenarnya apa gitu yang ya paling tidak apa tersirat, apa dirasakan gitu. Itu untuk malam Lailatul Qadar itu. Makasih Pak Ustadz. Pertanyaannya bagus. Pertama saya jelaskan dulu sebelum tanda-tandanya. Jadi Lailatul Qadar itu banyak persepsi hadis. Tapi ada salah satu hadis yang mayoritas disepakati oleh ulama, yaitu hadis qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annaha Lailatul Qadar fi 27 min Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ini yang banyak disepakati oleh ulama. Ya, meskipun di hadis lain 10 malam terakhir, ada juga hadis yaitu pada 10 malam ganjil terakhir Ramadan, tapi yang banyak dia yakini oleh ulama, maka ketika kita kalau di Mekah atau di Madinah yang sering umroh, pada malam 27 Ramadan itu justru 2-3 kali lipat dari malam-malam sebelumnya atau malam-malam selain 27 Ramadan. Artinya kesepakatan ulama mayoritas mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Meskipun ini alasan-alasan yang mereka utarakan tidak sepenuhnya kita yakini bahwa itu benar, karena Lailatul Qadar itu hak prerogatif Allah ya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar cukup kita ambil saja untuk itikaf 1 bulan full, insya Allah kita dapat. Atau kita mengambil 10 malam terakhir, insya Allah kita dapat. Tapi ini bagian dari hadis yang harus kita kaji. Kenapa 10 malam terakhir Ramadan dan banyak disepakati tanggal 27? Karena tanggal 27 itu Ibnu Abbas berpendapat dengan logikanya. Kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadri itu 9 huruf. Dan kata-kata Lailatul Qadar itu dibahas dalam 3 surat. Jadi 9 kali 3, 27. Itu pertama. Alasan logika dia lagi, bahwa Allah menciptakan bumi dengan 7 lapis. Allah menciptakan langit dengan 7 lapis. Kemudian i'tik dengan tawaf itu 7 putaran. Sa'i 7 putaran. Allah menciptakan hari dengan 7 hari. Sehingga dia sambungkan dengan logikanya, kemudian dengan hadis tadi bahwa Lailatul Qadar tanggal 27. Sekarang apa tanda-tandanya? Dalam satu hadis mengatakan bahwa Lailatul Qadar salah satu tandanya matahari terbit tapi dia mengeluarkan cahaya tidak begitu panas. Jadi
cahaya matahari itu yang biasanya menyinar dan menyengat, tapi dia seakan-akan kalem, adem istilahnya itu. Itu salah satu tandanya. Kemudian malamnya sejuk, terasa nyaman, dan seterusnya. Itu ada dalam salah satu hadis. Terlepas dari tanda-tanda itu, sebetulnya yang paling penting buat kita bagaimana menggapai Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak ibadah sunnah, membaca Al-Quran. Dan kita ambil saja dalam hadis Rasulullah yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Umar, Anas, dan Aisyah bahwa Rasulullah SAW beriktikaf 10 malam terakhir dari Ramadan semenjak dia hijrah dari Mekah ke Madinah sampai akhir hayatnya beriktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim kemudian diceritakan oleh istrinya yang tercinta yaitu Aisyah. Mungkin itu ya. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang lain? Ya, saya Ustaz. Ayo yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak Sekjen. Ya, mungkin jadi jenis-jenis muhasabah tadi mungkin kalau bagi pemimpin berbeda muhasabahnya Ustaz. Betul nggak kalau perlu kita muhasabah politik Ustaz? Ah, ini bagus nih. Ini negara kita ini entah kenapa saya gelisah terus 1 bulan ini Ustaz. Jadi bisa nggak dalam itikaf ini kita bermuhasabah soal ini Ustaz? Mungkin ini salah satu poin tambahan ya dan bagus sekali. Saya pengen menyampaikan itu cuma takut kok masuk ke ranah politik ya, itu saja. Sebetulnya kita dalam muhasabah ini totalitas itu pun juga dalam kehidupan realitas yang ada itu muhasabah politik juga. Kenapa negara kita banyak musibah? Kenapa negara kita terpuruk? Siapa penyebabnya? Kemudian apa sebabnya? Itu semua harus kita evaluasi. Evaluasi yang paling sederhana adalah siapa yang sebenarnya saya pilih ketika jadi pemimpin. Apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Semuanya dikasih. Jadi kita muhasabah. Jika dalam jadi memilih pemimpin itu bukan hal yang sepele sebetulnya, karena pemimpin ini bicara 5 tahun ke depan kalau di Indonesia. Ketika kita salah menentukan pilihan, maka 5 tahun ke depan kita akan terpuruk. Itu dari sisi ekonomi atau sosial budayanya, tapi dari sisi tuntunan syar'i yang dikhawatirkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang justru mengingkari syariat Allah, kita yang memilih pemimpin tersebut selama 5 tahun, bahkan aspek-aspek kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat, kita juga akan menanggung dosanya. Nah ini yang kita takutkan. Jadi kalau kita salah memilih pemimpin, selama pemimpin itu berbuat kezaliman, selama pemimpin itu menghancurkan umat, kita ikut menanggung dosanya di mata Allah. Jadi perlu muhasabah. Maka yang harus kita tingkatkan lagi, jangan sampai masyarakat kita berpikir wani piro. Ini yang menyebabkan terpuruknya Indonesia. Memilih pemimpin wani piro. Ini banyak terjadi ya. Jadi ada istilah dulu ketika saya nyalon bupati, Ustadz kami sukain dan kami senangin untuk pemimpin kami, tapi bukan untuk kami pilih. Kenapa saya bilang? Kami akan memilih orang yang mengasihi kami, wani piro. Nah, kan itu jadi susahnya. Jadi orang yang dipilih belum tentu orang yang disukain. Tapi orang yang dipilih adalah orang yang memberi. Dan orang yang disukai belum tentu dipilih. Karena orang yang disukai belum tentu dia memberi dari sisi finansial. Ini yang harus kita muhasabah. Jadi selama rakyat kita masih berpikir pragmatis, maka mendapatkan pemimpin juga yang apa yang dia kerjakan seperti pemikiran rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pemimpin umat, pemimpin bangsa kita diberi hidayah oleh Allah, bertaubat, ya. Kalau seandainya pemimpin umat atau pemimpin bangsa kita menzalimi umat, banyak-banyak kita berdoa saja, semoga hidayah Allah datang kepadanya. Itu saja. Kita nggak bisa banyak berbuat lagi kecuali banyak berdoa. Ya, bagus. Silakan yang lain. Ada yang menambahi? Dengan narasumber kita yang expert. Silakan. Ada yang menambahi?
Pak Ustadz Mariono. Pak Ustadz, silakan. Cukup, cukup. Cukup. Mbak Coti, Bu Coti. Ya. Ya, Mbak Tuti, silakan Mbak Tuti. Ya, boleh. Saya akan menyimpulkan inti dari tausiah hari ini. Ada 5 poin, 5 item. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Jadi Pak Ustadz tadi bagaimana kita umat Islam yang bagus adalah umat Islam yang mempunyai waktu yang baik, umur yang panjang, tapi yang berkah, menambahkan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kita berwaktu dengan waktu, dalam surat itu Pak, waktu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kita meminta ampunan Tuhanmu dengan surga. Jadi kalau orang kafir itu cepat-cepat menemukan banyak penemuan-penemuan baru. Tapi kalau orang Muslim selain juga dia berkarya, tapi juga harus online kepada Allah juga harus serius, apalagi di malam-malam terakhir ini. Itu yang pertama berkaitan dengan waktu. Karena indikatornya tadi cukuplah kematian sebagai pelajaran. Jadi kalau kita mengingat waktu, ingat mati, jadi kita bisa mengendalikan ketahanan diri. Yang kedua, kaitannya dengan menyambut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu intinya bagaimana kita muhasabah, introspeksi diri, merenungi nasib diri, bangsa, dan agama serta umat Islam pada umumnya. Yang pertama adalah bagaimana ibadah kita. Apakah sebelum Lailatul Qadar ibadah kita ibadah kita harus lebih baik. Yang kedua adalah sosial harus bagus. Kemudian yang ketiga masalah cara mendapatkan Lailatul. Ketiga adalah terakhir sikap kita dalam menghadapi Lailatul Qadar harus istiqomah, harus sabar, atau teguh dalam pendirian, kemudian berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang perlu menambahi Pak Sekjen? Sama anak saya teriak-teriak. Enggak ada. Pesan-pesan terakhir Ustadz, nasihat terakhir sebelum tidur ini supaya mendapatkan Lailatul Qadar Ustadz. Sekalian doanya Ustadz. Jangan dibilang terakhir lah, Sekjen. Enggak ada nanya, Mbak Ona ribut terus tuh. Pesan buat diri saya sendiri dan untuk kita semua. Pertama, memang hidup ini bukan kita ada karena kita sendiri, tapi adanya kita karena banyak orang lain yang ikut mendukung keberadaan kita. Bisa jadi wujud kita seperti sekarang ini karena doa orang tua kita, atau doa karena nenek-nenek kita dahulu yang mendoakan kita, atau doa tetangga kita, atau doa teman kita. Maka pesan saya adalah perbanyaklah doa. Setiap gerak-gerik kehidupan kita serahkan kepada Allah dengan banyak-banyak membaca doa. Termasuk ketika tidur, ya. Ketika tidur, ya alhamdulillah, saya sudah membiasakan sudah 4-5 tahun sebelum tidur baca istighfar minimal 3 kali, berselawat kepada Rasulullah minimal 3 kali, baru baca subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, baru baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, baru syahadat, ya. Setelah syahadat, baca raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Biasakan itu, insya Allah tidurnya enak, nyenyak, dan kalaupun kita meninggal, saya yakin itu sah. Ya. Jadi setiap malam kita jad di dunia dan jadidu syahadat. Itu meskipun Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tapi kalau di dalam satu hadis bahwa Rasulullah juga menganjurkan kita membaca istighfar, itu ada hadisnya.
kemudian bersolawat kepada Rasulullah juga ada hadisnya. Kemudian kita membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu juga ada. Kemudian baca al-ikhlas, an-nas, al-falaq itu ada. Tapi saya tambahin dengan syahadat sebelum tidur. Karena kita khawatir jangan sampai ketika kita tidur kita dalam keadaan kufur. Nauzubillah min dzalik. Jadi kapanpun kita bergerak, kita berjalan, kita berbuat, serahkan diri kita kepada Allah. Yang mengawal kita bukan satpam, yang mengawal kita bukan bodyguard, tapi yang mengawal kita itu Allah Rabbul Alamin. Mungkin itu pesan dari Ana dan khusus untuk buat pribadi Ana sendiri. Ya, Syukran. bagus sekali Pak Ustadz pesan-pesannya. Tidak pesan terakhir ya. Itu kalau kata terakhir itu kayaknya kita ketakutan. Pesan-pesan moral, pesan-pesan yang menginspirasi kita. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Pak Ustadz Bukhari Abdul Somad. Siap. Terima kasih atas tausiahnya.